punya potensi dan layak dikatakan sebagai anak SMK ahli perikanan. Nah, saya sangat bangga sekali dengan SMK 2 Tulen ini, bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas dari sekolah. Menyesalah sebelum menyesal itu di belakang hari. Podcast Keren, channel podcast Kelautan Turen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya warga keren. Dan ketemu lagi bersama saya Kak Injit di Keren Podcast, channel podcast SMK Kelautan Turen. Kali ini tamu kita adalah tamu spesial dari dunia usaha, dunia industri. Salah satu rekanan yang menunjukkan bahwa SMK tidak hanya mengajarkan secara teori, tetapi juga memberikan pengalaman langsung kepada siswa praktek di lapangan. Kita akan membahas tentang salah satu program keahlian yang ada di SMK Keren, yaitu perikanan. Ketemu sama tamu kita. Kenalan dulu yuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, boleh perkenalkan diri dulu Bapak dengan siapa dan dari mana? Ya. Terima kasih atas undangan podcastnya. Langsung saja, kami dari UPR Mulyorejo yang ada di Desa Maguan. Saya yang ditugaskan pada pagi hari ini bernama Handoko Guru Santoso, sebagai salah satu pengurus, yaitu sekretaris kelompok. Ini adalah bentuk unit pembenihan rakyat ya Pak ya? Ya. Bergerak di bidang perikanan. Pembenihan perikanan. Oh, perikanan, Ya. baik. Bisa diceritakan lebih lengkap mungkin Pak, bidang perikanannya bidang apa atau jenis komoditi apa yang dikembangkan di UPR Maguan ini? Ya. Sedikit cerita, beberapa tahun yang lalu ada beberapa pengusaha yang mencoba menggantungkan hidupnya di dunia perikanan. Di awal tahun 2000-an itu adalah salah satu pendatang dari Kabupaten Kediri, dari Pare. Ya. Beliaunya mencoba beberapa hal tentang pembelajaran dunia perikanan di pembenihan. Lambat laun di sana teman-teman mulai meniru dari segi penghasilan. Oh, kok ternyata di ikan ini ada hasil gitu ya. Jadi waktu itu saya sendiri mulai usahanya di tahun 2004. 2004. Iya, jadi usia-usia masih sekolah saya sudah bergerak di dunia usaha. Alhamdulillah juga sampai saat ini. Namun kendalanya di 2004 sampai di 2009 mulai muncul tentang kendala di pemasaran, semakin banyaknya pembudidaya. Oh, banyak pesaing-pesaing baru di budidaya ikan ya Pak? Terutama produksi kita yang sangat tinggi karena banyak masyarakat yang melakukan budidaya. Kalau boleh tahu komoditi yang dibudidaya apa ini Pak? Sampai saat ini kita melakukan pembenihan lele. Pembenihan ikan lele. Jadi 2009 kita banyak masalah, akhirnya masyarakat ini dari pembudidaya ini sadar bahwa sepertinya kita perlu wadah. Jadi kita membentuk kelompok itu di tahun 2009. 2009 baru terbentuk ya. Oh, berarti UPR ini di bawah binaan kedinasan saja ya, berdiri sendiri, maksudnya kelompok tani, tapi dibina oleh kedinasan atau seperti apa Pak? Awalnya kita muncul karena memang kesadaran pribadi. Itu mungkin yang membuat kelompok ini sampai saat ini masih eksis. Jadi bukan dibentuk gitu. Oh, jadi berarti secara memang kesadaran untuk membentuk kelompok itu sendiri nggih, saling kita memberikan informasi, bertukar pengalaman. Terutama kesadarannya yang bisa dirasakan nomor satu adalah pemecahan semua masalah, termasuk dari pemasaran. Mungkin yang kedua, semakin banyaknya anggota juga semakin banyaknya pengalaman di dunia perikanan. Oke, baik. Nah, kaitannya kalau itu tadi sedikit tentang UPR Mulyorejo ini. Nah, kalau awal mula kerjasama antara UPR Mulyorejo dengan SMK Negeri 2 Turen itu seperti apa atau mulai kapan Pak kerjasama? Iya. Awal mulanya sebelum SMK Negeri 2 Turen ini memang kita sudah menerima beberapa dari universitas atau dari SMK lain selain SMK
Turen ini. Dan alhamdulillah tahun 2022 itu SMK 2 Turen baru melakukan kerjasama di dunia kerja perikanan. Nah ini kalau tidak salah itu mengirim siswanya awalnya itu 15 insya Allah 15 siswa, dan alhamdulillah di situ kita mulai kolaborasi antara ini yang paling sulit. Jadi paling tidak antara petani dan dunia pendidikan ini juga tidak mudah. Bisa bersinergi itu tidak mudah karena notabene teman-teman ini bukan akademisi. Jadi notabene teman-teman adalah pelaku usaha saja. Jadi yang mereka yang sudah lihai dalam dunia usaha tetapi bukan dari akademisi. Jadi ada perbedaan cara menangani. Iya betul. Memang terkadang memang teori dan praktek itu di lapangan ya banyak berbeda. Betul. Jadi juga menjadi pengalaman baru juga bagi teman-teman petani, terutama memang di dunia perikanan ini sampai saat ini itu memang belum ada ahlinya. Jadi semakin kita banyak melakukan hal baru, itu akan menimbulkan ilmu baru juga. Berarti bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa itu tadi. Bentuk kegiatannya sejauh ini kerjasamanya seperti apa Pak? Selain itu tadi dengan dunia pendidikan dan petani ini, apakah anak-anak di sana 15 anak ini hanya melihat saja, istilahnya kayak studi tour gitu, ataukah mereka memang turun langsung ke kolam, memulai dari awal pembenihan sampai ke panen, atau seperti apa bentuknya? Terutama ucapan terima kasih sekali pada siswa-siswi SMK 2 Turen ini yang memberikan hal baru bagi kelompok kami, terutama kemarin Bapak Ketua ini memberikan tolong kita itu punya standar operasional prosedur, tapi yang bisa baca hanya petani. Tolong ini bisa ditranslate untuk bisa dibaca oleh semua kalangan, terutama di bidang akademisi. Dan alhamdulillah waktu awal Bu Lucy kirim ke sana itu karena kita belum pernah menangani siswi. Kalau siswa itu kita pernah, itu kita nggak khawatir lah. Tapi kalau siswi ini gimana ya? Bagaimana kalau kita terjunkan langsung di dunia perikanan? Takutnya saat ini kan anak-anak ini panas juga takut dan ternyata di SMK 2 Turen ini tidak. Semua PR yang diberikan Pak dari ketua dari kelompok kami itu semua diselesaikan dengan bagus. Akhirnya di 2022 itu teman-teman dari SMK 2 Turen ini bisa membuat SOP baru yang disempurnakan. Justru malah punya SOP. Nah itu istimewanya di SMK 2 Turen di situ. Jadi justru kerjasama ini memunculkan standar yang bisa dilakukan oleh para petani yang notabene bukan orang dari akademisi tapi dari praktisi dan kebiasaan itu tadi. Wah luar biasa. Kalau dari sudut pandang kolaborasi itu mungkin salah satu keuntungannya ya Pak. Tapi kalau dari segi sudut pandang panjenengan lihat untuk anak-anak, apakah panjenengan melihat anak-anak ini memang punya potensi dan layak dikatakan sebagai anak SMK ahli perikanan? Nah. Belajar sedikit tapi kayaknya memang boleh ini bisa, sebenarnya anak bisa. Sebetulnya memang itu juga harapan dari kami karena banyak hal di dunia usaha, terutama di dunia perikanan yang kami geluti, kami juga ingin sekali menelorkan generasi baru itu tadi. Saya sangat bangga sekali dengan SMK 2 Turen ini, bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas dari sekolah. Bukan sekedar hanya Kemarin itu sampai hari ini salah satu siswa yang sampai saat ini disupport oleh Pak Basori itu dia sudah bisa menjadi seorang entrepreneur, jadi pengusaha di dunia perikanan. Dia sudah bisa. Itu yang mungkin menjadi salah satu juga kebanggaan, karena kalau menjadi pekerja saat ini saya rasa sudah biasa. Tapi untuk dunia dia membuat lapangan kerja sendiri, itu luar biasa menurut kami. Dan ini sudah ada. Saat ini sudah ada. Ya Allah. Ada. Ya? Apakah mereka ini dalam prosesnya sudah ada sebelumnya? Maksudnya ini apakah memang basically-nya dia memang di perikanan, atau ketika baru nyemplung di sini dia akhirnya tergerak untuk aku mau jadi entrepreneur perikanan nih, aku mau berwirausaha perikanan.
mungkin dia masuk di SMK ini juga coba-coba awalnya. Setelah kenal di sana karena memang cocok dengan passionnya, terus ketemu orang yang pas waktu itu, mediatornya, Pak, di tempat saya itu hampir sama seperti ini, apa nggak bisa saya niru sana? Lo bisa. Nah, beliaunya langsung support, kebutuhanmu apa kalau memang di sana ada langsung air? difasilitasi Iya, untuk itu. saya butuh induk Pak, dikasih. Karena kalau memang si siswa ini betul-betul mau mengimplementasikan benar-benar, aku siap gitu. Jadi teman-teman di sana juga support iya. akhirnya mendukung. Dan alhamdulillah benihnya itu saat ini juga dibawa ke kita. Oh, jadi akhirnya ibaratnya gini, kita yang kasih modalnya dulu nih, indukan. Ketika dia berhasil pembenihan, kita yang membantu memasarkan. Wah, keren, luar biasa. Ini enggak, jadi benar-benar enggak nunggu lulus ya Pak, tapi sudah. Sekarang berarti kelas berapa Pak dia? Kelas 12 ya? Yang saat ini praktikum atau yang episode kemarin ini? Yang sudah ini? Kalau tidak salah yang 2023. Oh, berarti sekarang sudah lulus ya. Tapi dalam prosesnya saat itu dia masih bersekolah di sini. Iya, ketika proses dia merintisnya itu ketika di sini, keren, luar biasa. Saya sebenarnya juga jadi buka kartu ini Pak. Bosnya ini juga lulusan perikanan gitu. Iya. Cuman begini, ketika dunia perikanan itu kan banyak pesaingnya. Ketika komoditi-komoditi lain bersaing menghasilkan produk, bagaimana caranya Maguan beserta SMK 2 Turen ini mempertahankan bahwa wirausaha yang cocok itu adalah pembenihan. Nah, itu sebenarnya. Jadi setelah kita pelajari di beberapa dunia perikanan dan dunia usaha, terutama branding itu yang paling penting. Branding, terutama mungkin kalau saat ini itu bukan suatu masalah untuk memperkenalkan diri kita, apalagi media itu sangat mudah. Beda dengan kita yang di bawah tahun 2010 itu, ya, betul. Saya yakin keterbatasan sosial media, betul, informasi apapun kita aksesnya harus beli buku. Iya, internet aja masih sulit saat betul. Tapi apa ya, kalau saat ini kita rasa tidak ada hal yang tidak mungkin. Jadi tantangan itu bisa dilibas sebenarnya. Iya, tinggal perlu belajar juga dari kita bersama bahwa untuk membuat sesuatu yang branding yang bagus itu tidak bisa diinstan. Kita aja mulai tahun 2000-an, yes, mungkin saat ini hampir 20 sampai 25 tahun lah kita baru betul-betul branding Maguan itu ada. Jadi prosesnya bahwa hasil perikanan itu nampak nyata, ibaratnya baru sekian tahun terakhir ini ya. Terkadang banyak juga yang terpancing bahwa di hasilnya dulu, prosesnya dia tidak mau tahu. Ini yang paling bahaya. Iya. Jadi yang penting hasilnya banyak, tapi nggak tahu hasil prosesnya seperti apa. Kalau dalam budidaya itu seperti apa sih Pak kendala yang biasanya yang jadi kendala para pembenih ikan itu apa Pak? Kendala utama kalau di dunia benih ini yang sebenarnya yang paling rumit ya, paling sulit itu adalah kita prosesnya mulai awal, mulai perawatan induk sampai panen itu memang betul-betul kita melakukan suatu proses kejelian. Jadi karena telaten, karena usianya kan pendek kita. Benih itu 40 hari kan sudah bisa dijual. Iya, betul. Nah, sedangkan untuk hasilnya sangat menggiurkan. Maka dari itu prosesnya kita itu betul-betul harus paham, bukan karena ikan itu memahami yang pelihara, tapi yang pelihara harus betul-betul. Jadi tetap walaupun memelihara itu pakai hati. Ibaratnya kan karena itu makhluk hidup ya, walaupun tidak bisa ngomong, tapi kan bisa kita merasakan, maksudnya, oh yang ngasih makan nih pengertian, jadi ngasih makannya juga ada takarannya, nggak langsung dihabiskan semua gitu ya Pak ya. Jadi ikannya juga ada, maksudnya ya itu tadi ada hubungan chemistry. Ya, kira-kira dari hasil kerjasama ini apakah ada yang perlu ditingkatkan untuk proses kedepannya untuk kerjasama antara Maguan dan juga SMK Negeri 2 Turen ini Pak? Kalau pesannya Bapak Ketua ini sebenarnya semakin kesana, sebenarnya kita ini kan benih saat ini permintaan di kelompok kami ini
masih bisa memenuhi pasar ini hanya 40%. 40% Hanya dari 40%. kebutuhan pasar. Dari kebutuhan pasar. Jadi kalau kita mau peluang usahanya itu lebih tinggi, sepertinya kita siap. Seperti kalau memang SMK ini mau membuat kelas luar. Di sana lahannya mumpuni, sumber daya alamnya juga sangat mumpuni. Kebutuhan air, kualitasnya juga terpenuhi. Jadi seandainya membuat tempat praktikum di luar sekolah itu bisa sebenarnya, tinggal mau atau tidak. Nanti kan mungkin Pak Ketua pandangannya kalau kita kan usaha-usaha aja. Mungkin kalau di dunia pendidikan kan juga ada CSR atau apa dan sebagainya. Kalau memang bisa di sana, keinginannya Pak Ketua ini SMK Negeri 2 Tulen itu kalau kemajuan itu bukan sebagai tamu, sudah ikut menjadi bagian dari yang membesarkan. Jadi berkolaborasi secara langsung gitu ya. Maksudnya ya memang dari budidayanya, dari prosesnya, pembenihannya sampai ke pemasarannya. Jadi istilahnya juga bersinergi terhadap hasilnya juga nantinya ya. Tapi untuk siswa-siswanya sebenarnya itu ide yang luar biasa. Semoga dengan kurikulum yang sekarang ini, dengan kurikulum Merdeka itu juga bisa mendukung dengan kegiatan proyek-proyek anak-anak. Jadi saat ini anak-anak SMK itu tidak dilibatkan hanya dalam bentuk teori saja memang Pak. Dan semoga ini jadi awal juga untuk kita berbenah lebih baik dan meningkatkan komoditi perikanan yang memang sebenarnya prospek luar biasa. Dan itu alasan saya juga untuk masuk ke perikanan sebenarnya Pak. Cuman ternyata nyasarnya tidak ke perikanan langsung. Prakteknya hanya skala kecil aja rumah tangga. Jadi belum bisa yang skala besar. Tapi dengan komunikasi seperti ini akhirnya kita tahu bahwa sebenarnya potensi untuk berwirausaha di bidang perikanan itu luas sekali. Sangat luas, menurut kami sangat luas. Oke. Untuk motivasi nih Pak, biar anak-anak SMK 2 atau bahkan di luar sana, generasi di luar sana ini tertarik untuk bergabung dengan SMK dan tertarik untuk berwirausaha ini Pak. Oh iya. Biar spiritnya, kayaknya lebih baik wirausaha deh daripada jadi karyawan. Kayaknya lebih baik wirausaha deh daripada jadi ini pekerjaan yang lain gitu. Betul. Tapi kalau memang kepingin Indonesia benar-benar maju kan, kita juga harus menumbuhkan yang namanya wirausahawan baru. Kalau pekerjaan sudah banyak ya Pak. Ngantri udah banyak. Tapi yang wirausaha ini ya, karena memang butuh tekad yang kuat itu. Iya. Bagaimana Pak motivasinya dengan yang biar perikanan aja. Ini apa ya? Ini apa? Kalau bahasa Jawanya itu getun, kalau bahasa Indonesianya apa? Menyesal. Biar tidak menyesal gitu. Sebenarnya motivasi yang sering saya dengar dari teman-teman itu menyesallah sebelum menyesal itu di belakang hari. Menyesal lebih dulu saat ini daripada menyesal di belakang. Bisa biar bisa dapat momennya ini Pak. Menyesalah dulu agar nanti kamu tidak menyesal di kemudian hari. Betul. Jadi maksudnya kata-kata ini ternyata menjadi bahan pikiran saya setelah saya berkeinginan menjadi usahawan di situ. Karena banyak orang yang mengira bahwa menyesal itu selalu di belakang. Iya. Kalau Pak Ketua saya bilang menyesallah di depan karena kita tidak pernah melakukan hal yang baru. Jadi setiap kali kita menyesal sebelum melakukan hal itu akan memompa semangat kita untuk bisa mencapai titik temu suatu keberhasilan. Motivasinya. Jadi lihatlah kegagalanmu dulu sebelum kamu nanti benar-benar menikmati kegagalan itu. Jadi mumpung belum ini kamu kerjakan itu ya Pak. Masya Allah. Luar biasa. Menyesalah sebelum kamu benar-benar menyesal lah gitu ya Pak. Baik, terima kasih inspirasinya yang luar biasa dan waktunya untuk kami di pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Handoko bisa menginspirasi anak muda dan juga warga keren semuanya untuk berwirausaha. Dan itu masih satu dari 7 program keahlian yang ada di SMK Keren atau SMK Kelautan Turen. 2 program keahlian, nautika, budidaya perikanan, terus juga ada 5 program keahlian yang lain seperti teknologi, komputer jaringan, desain komunikasi visual, agribisnis perikanan hasil
agribisnis pengolahan hasil perikanan maksudnya ya. Terus ada juga komputer jaringan serta teknik kendaraan ringan. Itu adalah bagian dari SMK. Kita kulik masih sedikit. Kita akan nantikan episode lain yang tentunya lebih asik dan lebih menantang, lebih menginspirasi. Terima kasih untuk kesediaannya menikmati podcast kita. Tetap bersama di Keren Podcast, podcastnya SMK Kelautan Turen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Keren, channel podcast Kelautan Turen.